Selamat pagi jemaat terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Minggu Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Solistiati Sobina STH. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita tabiskan ibadah hari Minggu Pentakosta saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Dalam wayang sumber rahmat
Jemaat, mari kita berdoa pada Allah. Ya Allah, Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang selalu memelihara dan melindungi kami umat-Mu. Kami bersyukur hari ini dapat merayakan hari Pentakosta melalui ibadah saat ini. Ya Allah, Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami lebih suka mengikuti keinginan kami daripada melakukan kehendak-Mu. Kami lebih sering dikuasai oleh kedagingan daripada dikuasai oleh Roh Kudus. Tak heran jika hidup kami sering menyakiti-Mu dan sesama kami. Karena itu, dalam ibadah ini kami datang mengaku dan memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ya Roh Kudus, kuasailah, tundukkanlah dan tuntunlah kami mengikuti jalan yang Engkau kehendaki, sehingga hidup kami terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa.
bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Oh, dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, Derita tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami. Dan tibalah saatnya bagi kami dalam ibadah ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami sekalian, agar firman Tuhan dapat kami pahami dan renungkan serta lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat pagi Bu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali walaupun dalam ibadah secara daring atau secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara kita dengan kasih setia-Nya.
Kalau kita mendengarkan kata warung abnormal, kita mungkin mengingat aktivitas anak-anak muda yang suka nongkrong di tempat tersebut. Tetapi sekarang ada istilah baru yang juga berhubungan dengan kata normal, yaitu new normal life atau hidup dalam kenormalan baru. Ini merupakan tatanan kehidupan baru yang harus kita jalani ke depan karena pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita dan vaksinnya belum ditemukan. Kita akan kembali beraktivitas seperti biasa, bekerja kembali di kantor, beribadah di rumah ibadah, sekolah di gedung sekolah, berinteraksi secara sosial di ruang-ruang publik, tetapi dengan aturan baru dan protokol kesehatan yang berlaku. Bahkan mungkin gaya hidup seperti ini, kenormalan baru seperti ini akan terus-menerus kita jalani di sepanjang kehidupan kita ke depan. Bisa dibilang ketika kenormalan baru itu akan berlangsung atau new normal life itu akan berlangsung, kita jalani, bisa dibilang itu dikatakan sebagai era baru atau zaman baru kehidupan dalam sejarah manusia. Nabi Yoel memberitakan tentang datangnya hari Tuhan. Hari Tuhan bukan saja menyangkut tentang penghukuman dari Tuhan, tetapi hari Tuhan menyangkut juga tentang janji pemulihan atau keselamatan yang daripada Tuhan. Kita tahu bahwa di kitab Yoel diberitakan tentang penghukuman dari Tuhan melalui belalang, kekeringan, kebakaran, tetapi kemudian juga diberitakan bahwa jika umat Tuhan sungguh-sungguh bertobat dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan, yaitu pemulihan. Tuhan akan mendengarkan pertobatan mereka, Tuhan akan menjawab pertobatan mereka dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Pemulihan atau keselamatan ini bertujuan supaya Israel tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya dalam kehidupan mereka dan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka untuk melakukan perkara besar di tengah-tengah kehidupan mereka. Janji pemulihan sepenuhnya dari Tuhan yang diberitakan oleh Nabi Yoel merupakan penyelamatan secara menyeluruh, baik secara jasmani maupun rohani, dan jangkauannya luas sehingga ini disebut sebagai perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Keselamatan yang tidak hanya dialami oleh manusia, tetapi juga oleh seluruh ciptaan. Bumi dan hasil bumi dipulihkan, serangga atau belalang, kekeringan dihentikan, digantikan dengan turunnya hujan. Akan ada panen gandum, anggur, minyak yang berlimpah-limpah. Tahun-tahun kegagalan akan diganti dengan tahun-tahun kelimpahan. Penghukuman bagi para musuh Yehuda dan janji pencurahan Roh Kudus bagi umat yang setia. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, hari Tuhan ditandai dengan pencurahan Roh Tuhan kepada umatnya tanpa terkecuali. Tua, muda, laki-laki, perempuan, tuan dan hamba. Di dalam pembacaan kita tadi dalam ayat 28 dan 29. Dahulu kala Roh Kudus hanya dicurahkan kepada orang-orang tertentu saja. Apakah kepada pemimpin atau kepada raja, kepada imam atau kepada nabi. Tetapi sekarang Tuhan berjanji bahwa Roh-Nya akan dicurahkan kepada setiap umatnya. Di dalam Bilangan 11 ayat 2
Musa pernah berkata, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Dan memang janji itu kemudian digenapi dengan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap umat Tuhan tanpa kecuali, supaya mereka dapat bisa mengerti nubuat, mimpi, penglihatan, bagaimana rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ketergantungan kepada para imam yang selama ini atau nabi yang selama ini menyampaikan kehendak Tuhan akan berakhir. Perempuan tidak lagi berada di bawah pimpinan laki-laki dalam hal pengenalan akan Allah. Orang muda bisa langsung menerima dan mengerti kehendak Allah ketika Allah membuka pengertian kepada mereka tanpa bergantung kepada pengajaran orang tua. Hamba pun setingkat dengan tuannya di hadapan Allah dalam memahami, mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Pencurahan Roh Tuhan dimengerti sebagai kekuatan Tuhan yang menguasai umatnya sehingga mereka siap untuk menyambut kedatangan hari Tuhan. Kekuatan Tuhan sendiri yang akan menguasai umatnya. Kekuatan ini tidak hanya menghidupkan dan menyelamatkan umat Tuhan, tetapi juga memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semua Israel baru itu, laki-laki, perempuan, tua, muda, hamba, dan tuan, dikuasai oleh Roh Tuhan dan diberikan kuasa untuk memahami dan melakukan kehendak Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi Israel baru yang hidup di dalam kehendak Allah. Pencurahan Roh Tuhan ini juga berarti bahwa mereka diberikan tanggung jawab. Setiap umat Tuhan tanpa terkecuali diberikan tanggung jawab untuk setia kepada Allah dan juga melaksanakan perjanjian sebagai umat perjanjian, umat yang dikuduskan dengan penuh kesetiaan serta mewartakan dan mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari ke-50 sesudah Yesus bangkit atau sesudah hari Paskah. Hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya. Dalam khotbahnya ketika hari Pentakosta, Rasul Petrus mengutip Yoel 2 ayat 28 sampai 32 untuk meyakinkan setiap orang percaya yang hadir pada saat itu bahwa Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Jika saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi dan mempersiapkan diri untuk hidup dalam kenormalan baru, maka hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus juga bisa dipandang sebagai era baru dalam kekristenan atau dalam kehidupan perjalanan gereja, di mana sebelumnya Allah datang untuk menyelamatkan manusia, tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, muncullah zaman baru, di mana umatnya diberikan tugas untuk memberitakan keselamatan kepada segenap makhluk, sehingga tidak heran dalam zaman ini bertambah banyak orang percaya dan semakin bertumbuh gereja, dan kemudian diteruskan dengan berita keselamatan yang diberitakan kepada segenap manusia atau kepada seluruh dunia. Melalui tema khotbah hari ini, yaitu dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus, kita ingin merenungkan 3 hal. Yang pertama, setiap orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa yang berada dalam diri dan menyertai setiap orang percaya. Kuasa untuk mengerti seluruh karya keselamatan Tuhan bagi manusia,
Kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 16, ayat 17, ayat 26, Yohanes 16 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Dan juga sekaligus kuasa untuk memberitakan Injil. Kisah Rasul 1 ayat 18. Di zaman inilah kuasa Allah terus dinyatakan dan karya keselamatannya terus diberitakan, sehingga bertambah-tambah orang percaya dan bertumbuh gereja di mana-mana, dan karya keselamatan Allah terus dikumandangkan bagi seluruh dunia. Yang kedua, ada kesetaraan manusia di hadapan Allah, bahwa Roh Tuhan dicurahkan kepada setiap orang percaya tanpa terkecuali, tanpa ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, hamba atau tuan, Tuhan hadir dalam rohnya di dalam setiap orang. Pencurahan Roh Kudus ingin menjelaskan kepada kita bahwa di mana Tuhan hadir dalam rohnya, disitulah manusia sungguh merdeka. 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu juga yang ditegaskan oleh Galatia 3 ayat 28, bahwa di dalam iman kita sudah disatukan di dalam Kristus dan memiliki hak dan kedudukan yang sama, sehingga tidak ada satu orang pun yang lebih besar hak dan kedudukannya terhadap saudara yang lain. Gereja terdiri dari banyak suku, bermacam-macam orang, bahasa, budaya, berbeda latar belakang. Namun kita disatukan di dalam iman dan karya Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12 sampai 27. Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Allah juga menyatukan kita dengan Roh Kudus-Nya. Allah membentuk suatu umat yang terdiri dari banyak perbedaan, namun disatukan dalam karya Roh Kudus. Dan oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, kita harus memelihara kesatuan dan kesetaraan di dalam gereja atau di dalam persekutuan. Masing-masing menggunakan talenta, masing-masing menggunakan karunia Roh, masing-masing setara di hadapan Allah dan dipakai oleh Allah untuk membangun gerejanya dan untuk memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Hidup dalam kesatuan dan kesetaraan adalah bukti umat yang dikuasai oleh Roh Kudus. Umat yang mau bekerja sama adalah umat yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kuasa untuk memahami dan melaksanakan kehendak Tuhan. Pencurahan Roh Kudus dapat diartikan sebagai kekuatan kehidupan atau kesanggupan untuk memahami kehendak Allah dan melaksanakan kehendak Allah. Pencurahan Roh Kudus bagi setiap orang percaya adalah suatu tanggung jawab dari Allah sebagai saksinya untuk menjadi pemberita firman Allah. Roh Kudus bukan hanya kuasa dari Allah, namun juga kekuatan yang menyanggupkan atau memampukan supaya setiap orang percaya berani menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dalam kuasa Roh Kudus, Allah mengaruniakan kepada kita bermacam-macam karunia roh agar kita bisa bersaksi. Menjadi saksi Kristus bukan hanya berbicara tentang kasih, kejujuran, kebenaran, keadilan, namun juga mewujud nyatakannya di dalam setiap panggilan dan pengutusan kita sebagai orang Kristen atau sebagai gereja. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 ini ada banyak kesulitan di mana-mana. Ada banyak pengangguran, angkanya semakin meningkat. Dan jurang antara kaya dan miskin
semakin lebar. Tetapi ini sekaligus tantangan bagi gereja dan kesempatan bagi gereja untuk menunjukkan pekerjaan Allah, karya keselamatan Allah, pemulihan Allah melalui karya Roh Kudus-Nya. Di hari Pentakosta ini mari kita bersyukur bahwa hidup kita telah dipulihkan oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus-Nya, bahwa kita diberikan sebuah kuasa di dalam diri kita untuk mampu mewujudkan karya keselamatan Allah. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh tinggal diam. Gereja bukanlah penonton. Kita harus terus berkarya bagi kemanusiaan di tengah-tengah berbagai kesulitan yang sedang terjadi saat ini. Ini tantangan dan kesempatan buat kita untuk mewujud nyatakan buah roh sebagai gereja yang dipulihkan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kita wujud nyatakan dalam setiap panggilan dan keputusan kita kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan biarlah kita terus berseru di dalam setiap panggilan dan keputusan kita. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk menghadirkan kuasa-Mu, karya keselamatan Allah bagi manusia yang membutuhkan, bagi dunia ini, agar kehidupan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku
Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas pemulihan dari Tuhan melalui kekuatan Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan bagi kami, dan kiranya kami terus dimampukan oleh Roh-Mu untuk hidup memberitakan karya keselamatan Tuhan bagi seluruh manusia dan segenap ciptaan. Ya Tuhan, Engkaulah yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kami di alam semesta ini. Oleh karena itu, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami berdoa semoga vaksin COVID-19 segera bisa ditemukan. Berkatilah para peneliti yang sedang berusaha untuk melakukannya. Tuhan juga memberkati setiap upaya-upaya negara-negara, juga pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai kesulitan yang timbul karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan mengaruniakan kepada pemerintah kami kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, baik kepada Presiden dan jajarannya, kepada pemerintah daerah dan jajarannya, kepada Satgas COVID-19 nasional dan daerah, juga Satgas COVID Sinodal GPIB, bahkan kami juga sebagai gereja. Engkau mampukan kami untuk terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan untuk membantu dan menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, berikan juga kedisiplinan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan patuh kepada anjuran pemerintah. Dengan kedisiplinan dan kepatuhan kami percaya kami bisa melalui masa-masa sulit ini bersama-sama. Dan berkatilah setiap pengorbanan setiap orang di tengah-tengah pandemi ini, baik tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan para relawan. Berkati mereka dan keluarga mereka, berikan kesehatan dan perlindungan kepada mereka. Tuhan juga memberkati seluruh umat-Mu yang beribadah pada saat ini. Tuhan memberkati keluarga mereka. Bahkan di tengah-tengah kesulitan ekonomi, Tuhan turut campur tangan memberikan pertolongan dan memberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu. Memberkati usaha dan pekerjaan mereka, sehingga di masa pandemi COVID-19 ini hidup mereka terus dipelihara oleh berkat-berkat-Mu. Kami secara khusus berdoa buat keluarga Philip and Tuha Lauru dan keluarga Hizkia Siregar. Tuhan memberkati keluarga ini dengan harapan, kerinduan, dan pergumulan kehidupan mereka. Kiranya damai sejahtera dari Allah senantiasa menyatukan mereka di dalam kehidupan keluarga. Tuhan, Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun dalam sepekan ini. Mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Tanti Lestianingsi, Otis Termas, Ika Metasari Lumban Toruan, Surati Suprapto, dan juga jemaat-Mu yang berulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Kiranya kerukunan, kesehatan, damai sejahtera Tuhan, rezeki senantiasa Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah Engkau menyertai kami Tuhan, gereja-gereja-Mu, dalam melakukan panggilan dan pengutusan kami. Secara khusus pelayanan di GPIB Peniel Yuda Wiogra ini.
Berkati seluruh presbitermu, berkati pengurus ke-6 Pelkat pelayan PRPT, BPPJ, tim kerja panitia, karyawan kantor gereja, sehingga kami sebagai para pelayanmu boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami, walaupun di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini. Kami terus mau melayani Tuhan, melayani jemaat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 yang mengatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Ku
marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur ini kepadamu. Kami mohon Tuhan berkatilah persembahan syukur kami ini agar dapat dipakai ya Tuhan, dikelola untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga Tuhan yang masih ada pada diri kami masing-masing, agar itu pun juga kami dapat pakai ya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mendengarkan intisari warta Minggu 31 Mei 2020. Yang pertama tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan pelayanan. Mencermati kondisi yang berkembang saat ini, yaitu masih adanya pandemi COVID-19 di lingkungan kita dan masa PSBB yang diperpanjang sampai dengan 12 Juni 2020 oleh pemerintah daerah Jawa Barat, maka Majelis Jemaat GPIB PNIL Yuda Yogra telah mengambil beberapa kebijakan, antara lain yang pertama, memperpanjang pelaksanaan ibadah dan kegiatan pelayanan lainnya di rumah masing-masing yang pelaksanaannya telah disampaikan dalam surat sebelumnya. Kemudian yang kedua, menghimbau kepada warga jemaat agar tetap setia beribadah dan berdoa di rumah masing-masing serta melakukan protokol kesehatan dan mematuhi aturan pemerintah dengan disiplin. Kemudian yang ketiga, akan menyampaikan aturan dan cara baru dalam kegiatan ibadah dan pelayanan pada saat kenormalan baru berlangsung sesuai surat pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB. Semua kebijakan yang diambil ini dapat berubah sewaktu-waktu melihat dan mempertimbangkan kondisi yang terjadi. Kemudian intisari warta yang kedua tentang ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB PNIL Yuda Yogra Bandung mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun minggu ini, antara lain Tanti Lestianingsi pada tanggal 31 Mei 2020, Otis Kermas pada tanggal 4 Juni 2020, Ika Metasari Lumbat Nuruan pada tanggal 5 Juni 2020, Surati pada tanggal 6 Juni 2020, dan Emmanuel Suprapto pada tanggal 6 Juni 2020. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan dari tanggal 31 Mei sampai dengan 6 Juni 2020. Kiranya Allah yang Maha Kasih memberikan sukacita dan berkat di tengah keluarga, pendidikan, dan karir. Demikian intisari warta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengarkan. Kudus,
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.